ilmunya tentang keuangan pada malam hari ini. Mungkin karena bergema karena mungkin ada beberapa yang pakai HP juga, tolong pilih salah satu aja dan bisa di mute dulu yang lainnya, jadi biar tidak bergema. Oke. Sudah suara tadi itu terus itu. Ya. Oke. Kayaknya supaya kita waktunya banyak bermanfaat, jadi saya tidak akan panjang lebar. Kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, lalu kita akan serahkan kepada pastor moderator kita untuk memulai acara ini. Mikrofon. Bapak, Ibu, atau para pastor, suster bisa tolong di mute dulu ya. Salah satunya yang kalau pakai HP atau laptop bisa salah satu. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, penguasa semesta alam, kami bersyukur Kau perkenankan kami berkumpul dalam keadaan sehat di ruang virtual ini. Kami percayakan Engkau penyelenggara seluruh hidup kami. Kau pimpin acara kami dari awal hingga akhir agar seminar keuangan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada narasumber kami, Bapak Haryanto Solihin, dan moderator kami, Pastor John Masneno, SPD, dan juga para peserta, agar kami dapat memahami segala ilmu yang diberikan pada malam hari ini dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kami ke depannya. Bapa yang baik, Engkau yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Kami puji dan muliakan nama-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Romo John Masneno, saya persilahkan tempat dan waktu, ruang dan... Oke, terima kasih Sisnel untuk introduksinya, lalu juga doa pembuka. Kita mohon berkat Tuhan supaya meeting online kita ini Tuhan memberkati semua peralatan yang kita pakai, supaya pakar kita yang hadir malam hari ini boleh kita dapatkan ilmu gratis dari beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Har untuk kehadiran. Tentunya ini satu privilege tersendiri untuk kami, karena di tengah kesibukan Pak Har dengan tugas sana-sini sebagai komisaris di berbagai lembaga dan juga khususnya di Menara Syariah, tentunya kesibukan tersendiri. Mungkin baik para suster, para romo, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mulai pencerahan dari Pak Har tentang topik yang sudah disampaikan kepada kita, saya sedikit memperkenalkan beliau supaya kita semua tahu. Untuk beberapa orang saya sudah kirim digital record, rekaman digital beliau, sehingga paling kurang punya background untuk tahu, sekaligus kepo. Ini ilmu dari ahli ini. Oke, izinkan saya share screen ya. Baik, Sisnel sudah menyampaikan tadi alasan kenapa kita Zoom bersama malam hari ini, mengundang Pak Har sebagai aktuaris dan juga ahli di bidang keuangan, salah satu figur nasional saat ini, untuk memberikan pencerahan untuk kita. Tentunya tidak terlepas dari keresahan-keresahan sosial yang terjadi selama ini, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia keuangan. Ini saya coba ambil beberapa artikel dari Google
Ini dari sini saja kita bisa lihat ya kenapa investasi bodong bisa menjamur dan diminati warga, maraknya investasi bodong dan langkah menghindarinya, deret kasus investasi bodong yang ramai disorot, kerugian capai 209 investasi bodong ditutup awal 2000 bla 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 dan seterusnya. Ya kenapa investasi bodong bisa menjamur, maraknya investasi dan lain-lain, deret kasus investasi bodong yang ramai. Saya sengaja kasih rekaman digital ini biar kita tahu bahwa pembahasan kita malam hari ini tidak sekedar karena maunya kami, kebetulan Pak Har ahli di bidang ini, bukan, tapi kami setelah menganalisa situasi sosial secara nasional, baik juga topik-topik ini dibicarakan dalam forum-forum seperti ini, sehingga kita yang masih awam, khususnya dalam dunia investasi dan juga kenapa banyak orang tertipu. Nah, malam hari ini Tuhan datangkan kita langsung ahlinya yang sudah beberapa dekade berkecimpung dalam dunia aktuaris dan juga di dunia perbankan, asuransi, dan juga berbagai lembaga keuangan di Indonesia. Beliau sendiri adalah seorang pebisnis internasional yang bukan hanya di Indonesia tapi berbagai negara. Karena itu malam hari ini kita hadirkan beliau. Ya ini jabatan beliau tuh banyak sekali itu, sehingga di salah satunya yang ini, terus yang sekarang hampir banyak waktu diluangkan sebagai komisaris di Menara Syariah di PIK. Tuh. Dan ini rekaman di Google ya. Dari foto-foto ini kan kita bisa lihat siapa beliau, atau sehingga di itu beberapa orang saya sudah kirim semacam biodata singkat Pak Haryanto Solihin ini. Uh, jadi tentunya ini seorang ahli yang sangat-sangat kita butuhkan ilmunya di tengah situasi. Oh ya, beliau juga bukan hanya ahli keuangan, tapi ini guru meditasi juga, khususnya untuk para pengusaha yang butuh keheningan, butuh pencerahan. Beliau juga guru meditasi. Uh, ini juga beliau uh, mengadakan berbagai philanthropic activity, berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk yang saya tahu sudah sekian lama beliau mengadakan retreat untuk para imam, para uskup tiap 2 tahun dengan timnya di Lumen. Jadi ini bukan hanya urus keuangan di lembaga-lembaga finance, tapi juga beliau lumayan berkecimpung dalam dunia pelayanan rohani. Jadi malam hari ini kita sungguh diberkati. Ini waktu kami di Denpasar ya, Pak, kalau masih ingat. Oke, jadi supaya kita punya banyak waktu seperti si Snelly katakan, mari kita beri waktu seluas-luasnya kepada Pak Har untuk memberikan kita pencerahan. Pak Har, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Tentunya hari ini saja beberapa meeting dan sekarang meluangkan waktu untuk kami. Kami berikan waktu seluas-luasnya untuk Pak Har memberikan pencerahan dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir. Ini kalau saya lihat para peserta ini notabene pada umumnya biarawan-biarawati ini. Jadi cocok dengan harapan Pak Har supaya memberikan pencerahan juga untuk rohaniwan-rohaniwati. Pak Har, welcome. Terima kasih waktu seluas-luasnya kami berikan. Silakan. Terima kasih Romo John atas introduction-nya dan juga Sis Nelly yang mengatur untuk Zoom meeting kita malam hari ini. Jadi apresiasi sebesar-besarnya untuk Romo John dan Sis Nelly. Jadi saya dikontak oleh Sis Nelly dan kemudian oleh Romo John untuk mengadakan satu pengenalan tentang investasi. Karena apa? Karena sekarang ini marak yang namanya investasi bodong. Ya, investasi bodong itu berbagai macam sebabnya. Pertama adalah literasi, ya, literasi daripada masyarakat yang kurang mempunyai informasi tentang investasi dan juga kesempatan yang dilakukan oleh para
penyedia investasi bodong, dan kita sudah dari waktu ke waktu kita mendengarkan bahwa dana triliunan rupiah hilang, ya. Hilang karena apa? Karena ketidaktahuan masyarakat akan produk-produk investasi yang sebenarnya. Jadi masyarakat tidak mempunyai literasi yang cukup, kemudian iming-iming daripada investasi-investasi bodong ini yang mengatakan bunganya sekian, 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 dan terus kemudian juga ketidakcermatan daripada masyarakat untuk melihat bahwa investasi ini yang menjanjikan tingkat bunga tertentu dan terus kemudian iming-iming segala macam itu adalah sesuatu yang di luar akal sehat. Akan tetapi jangan dilupakan juga bahwa ada perusahaan-perusahaan, ya, dan bukan cuma ada, cukup banyak, ya, perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai izin resmi daripada OJK, izin resmi daripada perbankan, Bank Indonesia segala macam, itu juga ternyata mempunyai tingkat buruk, ya. Kita sudah tahu ada asuransi Jiwasraya, kemudian ada asuransi Wana Arta, ada asuransi Kresna, ada macam-macam. Kemudian juga perbankan, ya, perbankan juga ada bank yang BPR yang meletus, ya. Kemudian ada bank-bank yang juga masalah, ya, seperti waktu yang lampau ada Bank Century. Kemudian juga ada koperasi yang nakal, koperasi Indosuria, ya, yang menyedot dana dari gereja, ya, dana gereja yang tersedot di koperasi Indosuria itu 400 miliar lebih, ya, sampai kawan saya di OJK bilang, kok kalangan rohaniwan, rohaniwati percaya, ya, seperti kayak Indosuria. Nah, ini sesuatu yang tidak dapat kita pungkiri bahwa halo, ya. Jadi saya ulangi bahwa hal-hal seperti ini bisa saja terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan produk yang benar, ya, produk yang benar. Nah, sehingga timbullah yang namanya kerugian-kerugian itu, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam satu episode, ya, itu bisa saja perusahaan, apakah itu asuransi, apakah itu koperasi, apakah itu sekuritas, apakah itu perbankan, itu mempunyai satu niat yang tidak terpuji, ya, sehingga nasabahnya dibuat rugi, gitu, ya, jadi dana yang hilang, ya. Nah, dana yang hilang. Nah, bagaimana kita bisa melihat produk itu oke atau enggak? Nah, maka saya ingin memulai sangat-sangat sederhana supaya kita bisa melihat yang namanya investasi itu seperti apa, ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan bahan presentasi saya. Sis Nelly bisa bantu?
Sis Nelly bisa bantu? Oke, kalau tayangannya masih belum bisa, maka saya akan mulai. Latar belakang investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah sebuah upaya, baik dalam bentuk materi, tenaga, atau waktu yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi investasi itu adalah usaha untuk mendapatkan hasil di masa mendatang. Apa bedanya investasi dengan menabung? Menabung berarti menyisihkan uang tanpa mengharapkan adanya kenaikan dari nilai uang yang disimpan. Dengan menabung, uang kita akan tergerus oleh inflasi sehingga membuat nilai uang kita menyusut seiring waktu. Kalau investasi berarti mengharapkan adanya kenaikan dari nilai yang seiring dengan berjalannya waktu sehingga akan memberikan keuntungan. Jadi bedanya menabung dengan investasi, kalau menabung kita menyisihkan uang tanpa mengharapkan kenaikan daripada nilai uang tersebut. Tapi kalau investasi adalah kita melakukan tindakan untuk menyimpan uang tersebut di dalam bentuk-bentuk investasi, apakah itu deposito, apakah itu obligasi, apakah itu saham, apakah itu macam-macam. Ya, jadi artinya investasi memberikan manfaat lebih daripada menabung. Apa alasan Anda harus berinvestasi? Ya, nah investasi ini mengatasi apa? Inflasi, ya, mengatasi apa? Peningkatan nilai kekayaan, kita menjadi lebih kaya. Kemudian meningkatkan faktor ketidakpastian yang menjadi pasti, ya. Kemudian faktor kebutuhan, faktor keinginan, ya. Jadi dimulai sejak dini, investasi dapat melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli atas uang yang kita miliki. Investasi ini juga mampu untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang, karena kita kalau hidup perlu biaya hidup. Nah, biaya hidup itu makin lama makin besar, ya. Jadi misalnya seseorang yang mempunyai anak, anaknya harus sekolah. Terus kemudian setelah sekolah nanti satu waktu anaknya menikah, maka perlu biaya. Nah, jadi biaya-biaya ini harus kita kumpulkan dengan cara mengumpulkan uang untuk kita investasikan, ya. Nah, langkah mencapai tujuan. Langkah mencapai tujuan pertama ada identifikasi. Kita identifikasi kekayaan kita apa? Aset, ada utang, ada modal. Kemudian identifikasi pendapatan dan pengeluaran. Jadi kita hasil misalnya gaji 10 juta, pengeluaran 5 juta, maka 5 juta kita investasikan. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu itu tujuan keuangan, itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau pendek, kita hanya memerlukan misalnya untuk kesehatan, ya, kita untuk dana kesehatan kita butuh. Lalu jangka menengah, anak sekolah, jangka panjang, anak menikah, gitu, ya. Terus kemudian alokasi pengeluaran, yang ketiga adalah konsumsi, kita mengkonsumsikan seberapa banyak daripada uang yang kita miliki, pelunasan hutang, menabung, dan investasi. Kemudian evaluasi dari rencana dan pelaksanaan. Jadi pada waktu setiap tahun kita melakukan evaluasi, kita sudah bisa mendapatkan dana berapa banyak. Ya, ini dasar-dasar supaya kita tahu tentang investasi. Identifikasi sumber pendapatan. Pendapatan ada yang pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Ya, pendapatan aktif adalah kalau misalnya kita bekerja, ya, dapat gaji dari kantor. Kemudian kita juga melakukan investasi di saham misalnya. Nah, maka itu pendapatan aktif. Ya, pendapatan pasif adalah pendapatan yang kita dapatkan dari misalnya bunga deposito, ya, itu secara pasif kita mendapatkan
bunga deposito, ya. Nah, ada lagi pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi ini kalau kita menanamkan dana di obligasi, maka kita mendapatkan pendapatan investasi berupa kupon obligasi, ya. Nah, kalau misalnya kita investasi di saham, maka kita mendapatkan capital gain, ya. Jadi ada keuntungan dari saham, ya. Nah, kita mengidentifikasi sumber pendapatan berarti mengenali dan memahami berbagai aliran dana yang masuk ke dalam keuangan pribadi melalui pekerjaan utama, bisnis sampingan, dan investasi. Jadi halamannya sudah di halaman 5. Halaman 5. Ya, oke. Betul. Nah, strategi mencapai tujuan, halaman berikutnya. Simpanan dan investasi. Kita tujuannya memperbesar pendapatan, mengatur pengeluaran, dan mengatur simpanan dan investasi. Jadi kita dengan kata lain, kita mempunyai pendapatan, ya, kita memperbesar pendapatan itu dengan cara investasi. Pengeluaran adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita pengeluaran uang setiap bulan misalnya dari gaji 50% kita pakai untuk pengeluaran biaya hidup. Tapi selebihnya maka kita harus investasikan untuk mendapatkan kelebihan dananya. Jadi kalau kita pikir seseorang bisa sukses di dalam keuangan financial planningnya apabila dia bisa mengatur pendapatan, pengeluaran, dan investasinya. Jadi kalau misalnya seseorang dengan kemampuan gaji 10 juta, terus kemudian pengeluaran 5 juta, maka 5 juta dia kumpulkan terus dari bulan ke bulan sehingga mempunyai dana yang cukup, nanti investasikan apakah deposito, apakah investasi di saham, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat lebih daripada uangnya. Kemudian, maka kita masuk ini waspada investasi. Ya, ini masuk ke topik kita pada malam hari ini, investasi bodong. Akhir-akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Maraknya investasi bodong atau ilegal didorong oleh literasi keuangan yang rendah. Tadi saya sudah sampaikan, literasi keuangan. Jadi kita banyak yang tidak mengerti tentang investasi. Ya, jadi ada orang yang menawarkan iming-iming, oh dapat bunga 10%. Terus kemudian oke, masuk. Nah, setelah masuk, itu dengan sistem yang namanya Ponzi, ya bisa dana masuk keluar sampai akhirnya dananya habis, ya. Nah, ini adalah literasi keuangan yang kurang, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Ya, ada investasi di ternak itu bisa mendapatkan 2% per bulan, ya. 2% per bulan atau 24% per tahun, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal walaupun itu ternak ayam sekalipun, ya. Jadi kita harus bisa hati-hati karena mereka menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah skema yang boleh dibilang gali lubang tutup lubang, ya. Jadi misalnya hari ini ada 10 orang yang masuk. Nah, 10 orang masuk, besok 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, 100 orang. Nah, itu uangnya diputar di situ-situ saja. Ya, jadi uang yang untuk membayar jatuh tempo dibayar dari uang yang masuk, ya. Nah, lagi pula mereka banyak mencatut nama lembaga resmi, ya. Lembaga resmi misalnya OJK. Oh, ini diatur oleh OJK. Tapi ya yang diatur oleh OJK bukan berarti semua baik. Ada juga yang tidak baik, ya. Nah, untuk melindungi diri Anda, selalu kenali ciri-ciri utama investasi ilegal. Keuntungan fantastis tanpa resiko, ya. Jadi janjiin imbal hasil tinggi dalam waktu cepat dengan klaim
bebas resiko, ya. Investasi itu pasti ada resiko, ya. Nggak ada yang namanya investasi tanpa resiko, ya. Legalitas meragukan, tidak memiliki izin resmi atau menggunakan izin palsu dari otoritas terkait. Nah, jadi ini adalah legalitas meragukan. Tapi pertanyaannya, Pak, kok asuransi Jiwasraya yang namanya asuransi pemerintah, kenapa bisa hancur juga? Nah, jadi itu masalah yang lain. Nanti kita akan diskusi, ya. Kemudian skema perekrutan. Keuntungan lebih banyak bergantung pada perekrutan anggota baru dibandingkan penjualan produk atau kinerja aset. Jadi rekrut nasabah, misalnya sekarang nasabah 10, besok 20, besoknya lagi 30, 40. Nah, ini semakin banyak perekrutan, maka duitnya semakin banyak sehingga pembayaran jatuh tempo akan bisa. Tapi satu waktu terjadi perekrutan yang berkurang, ya berkurang, nah sehingga nggak bisa bayar gitu. Kemudian memanfaatkan tokoh, ya sering melibatkan tokoh publik atau agama untuk membangun kepercayaan. Jadi seringkali, apalagi kalau masyarakat yang merasa bahwa oh ini ada artis ini, ya menyebabkan kita percaya artis. Oh ini ada pejabat jenderal ini ada pejabat menteri ini, ya kan? Nah, kita tidak boleh melihat dengan cara tokoh-tokoh yang dipakai. Nah, sekarang ini di dalam dunia sosial media seringkali influencer itu dianggap sebagai seseorang yang paling tahu, ya. Nah, padahal influencer itu banyak yang juga tidak begitu mengerti, tetapi hanya dipakai pengaruhnya, ya pengaruhnya bahwa ini top, ini influencer ini, jadi orang percaya gitu, ya. Nah, jadi kita selalu harus pastikan legalitas dan izin perusahaan sebelum Anda menyetorkan dana. Anda dapat melakukan pengecekan melalui online mandiri dengan otoritas jasa keuangan. Kemudian contoh investasi bodong atau ilegal. Berikut adalah contoh-contoh modus dari investasi bodong. Ya, yang pertama skema ponzi dan piramida. Pelaku menjanjikan imbal hasil tinggi dengan syarat Anda harus mengajak anggota baru, ya, member get member, ya. Keuntungan yang Anda terima di awal itu sebenarnya bukan dari bisnis nyata, nah tapi dari uang yang masuk, ya uang setoran dari member baru, ya. Jadi member baru membayar member lama, gitu. Ya, jadi kalau misalnya satu waktu dia tidak ada member baru, maka itu rontok seketika. Yang kedua, trading dan kripto fiktif. Nah, ini belakangan banyak orang main kripto, ya. Kripto itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mudah ya bagi kita yang mengerti, tetapi seringkali masyarakat tidak tahu, oh beli Bitcoin. Padahal Bitcoinnya sebenarnya bohong-bohongan gitu. Ya, jadi kalau kita mau beli Bitcoin tinggal masuk di exchange. Exchange itu ada namanya Pintu, toko kripto, Indodax, segala macam. Tapi banyak, saya pun yang menawarkan kripto fiktif ini banyak gitu, ya. Jadi mereka bilang, oh ini kripto, beli Bitcoin. Saya ketawa aja, saya pikir beli Bitcoin kita mau jam 12 malam, jam 1 pagi kita beli juga bisa. Masuk aja di aplikasi Pintu atau Indodax atau toko kripto. Ngapain mesti beli Bitcoin dari orang lain? Nah, jadi ini hati-hati ya. Hati-hati sekali. Jadi jangan sampai ada platform trading ya yang dibilang oh ini akan dapat profit harian sekian. Nah, itu bohong. Kemudian arisan online atau koperasi fiktif. Nah,
modus ini menggunakan media sosial atau grup obrolan untuk menarik minat ibu-ibu atau kerabat dekat, ya. Nah, pelaku arisan atau koperasi simpan pinjam dengan bunga sangat tinggi, ya. Jadi bunganya 2% per bulan. Nah, itu ngaco, ya. Di awal korban mungkin tertarik, ya. Tapi setelah korban menyetor uang dalam jumlah besar, pengurus dan uang tersebut hilang. Kemudian berikutnya adalah investasi perkebunan, ternak, atau proyek fiktif. Pelaku membuat penawaran investasi berdasarkan aset fisik, seperti ternak sapi, perkebunan kurma, atau proyek pembangunan properti, ya, menjanjikan hasil tetap setiap bulan atau musim panen, ya. Nah, namun setelah dibilang musim panen, ternyata nggak panen-panen gitu kan, ya. Jadi hal-hal seperti ini. Terus kemudian contoh berikutnya binary option. Binary option ini beberapa waktu yang lalu ada tokoh-tokoh yang saya nggak usah sebutkan namanya, tapi membuat masyarakat terkecoh, ya. Binary option ini merupakan bentuk perjudian yang berkedok investasi. Binary option ini adalah bertaruh dengan naik turunnya harga seperti emas atau saham. Banyak orang terjebak dengan cara ini dan menganggap ini adalah bagian dari investasi. Jadi binary option itu adalah investasi bodong berkedok investasi, ya. Kemudian skema pump and dump. Ini kalau yang main saham ngerti, ya, ngerti dengan pump and dump. Merupakan bentuk penipuan pada pasar saham dengan proses mengiring opini melalui public figure untuk memanipulasi saham sehingga terjadi lonjakan kenaikan harga saham. Saat kenaikan terjadi, maka pengelola akan menjual saham tersebut. Nah, ini sering sekali, ya. Sebagai contoh, ada perusahaan liur daripada burung walet, ya. Liur burung walet, ya, itu perusahaan namanya RLCO, ya. Pada waktu go public di bulan Desember 2025, harga saham Rp160. Tapi dalam waktu sebulan, itu harga saham naik menjadi Rp8.000. Nah, Rp8.000 itu terjadi pump and dump. Jadi harga dipompa sampai 8.000, setelah 8.000 terus kemudian dijual, ya. Jadi pelakunya ini menjual, mereka melakukan dump, ya, pump and dump. Jadi 8.000 dia jual. Nah, akhirnya orang-orang yang makan di 8.000, 7.000 pada sakit perut. Kenapa? Harga sahamnya sebenarnya Rp160, ya. Nah, ini juga yang menyebabkan MSCI, ya, bagi Anda yang tahu investasi, maka MSCI itu menjadi masalah karena banyaknya saham-saham yang ya istilahnya saham gorengan atau saham yang bloated, ya, saham yang dibuat menjadi seolah-olah mahal padahal sebenarnya isinya sampah gitu, ya. Kemudian kita melihat di jenis-jenisnya, ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif, ya. Nah, konservatif itu deposito bunga paling 4,5% sekarang. Kemudian emas itu kalau nggak ada apa-apa, ya nggak dapat manfaat. Tetapi emas itu naik kalau misalnya terjadi perubahan geopolitik, ya, seperti perang Ukraine, seperti perang Iran. Nah, itu harga emas naik, ya. Kemudian reksadana pasar uang ini juga konservatif karena returnnya kecil, ya, returnnya paling cuma 5% atau 4%. Nah, kemudian SBN retail. SBN ini adalah surat utang negara, surat perbenaran negara. Retail itu juga tingkat pengembaliannya juga kecil. Nah, kemudian ke moderat. Moderat itu misalnya reksadana pendapatan tetap, ya. Reksadana itu adalah sekelompok aset
yang kalau bisa ada pendapatan tetap isinya adalah obligasi. Ya. Kemudian corporate bond. Corporate bond ini adalah bond daripada perusahaan, misalnya bond daripada Telkom. Nah, kemudian berikutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah reksadana yang isinya saham maupun juga obligasi. Reksadana campuran itu moderate. Kemudian ada yang agresif. Agresif itu contohnya investasi seperti properti, ya. Investasi properti, kita membeli properti di Majalengka misalnya. Ya, harganya cuma 100.000, tapi begitu jalan tol jadi, begitu yang namanya airport Kertajati jadi, maka harga menjadi 600.000, 6 kali lipat. Nah, ini adalah yang agresif. Kemudian reksadana saham. Reksadana saham juga agresif karena investasi kita itu dalam saham bisa naik, ya bisa turun juga. Kemudian saham sendiri, ya kita bisa membeli saham, ya saham tertentu dengan kemungkinan kenaikan tertentu. Kemudian yang paling akhir adalah agresif adalah kripto. Ya, kripto ini adalah mainan anak muda sekarang, ya, yang mana mereka membeli Bitcoin, membeli Solana, membeli XRP, membeli macam-macam, ya, kripto. Nanti kita akan bahas dalam pembicaraan berikutnya, ya. Kemudian menyusun portfolio yang aman. Berikut adalah langkah-langkah praktis menyusun portfolio yang aman. Ya, yang pertama tentukan tujuan dan waktu investasi. Ya, jangka waktu kurang dari 1 tahun, dana darurat atau liburan. Pilih instrumen sangat liquid dan risiko rendah, seperti reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang kita mau cairkan itu dalam 2 hari bisa kembali, ya. Jadi reksadana pasar uang itu sangat liquid, ya. Kemudian jangka menengah 1 sampai 5 tahun, biaya menikah anak atau membeli kendaraan. Nah, Anda bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap atau obligasi negara, ya bisa membuat investasi yang jangka menengah. Jangka panjang 5 sampai 10 tahun itu dana pensiun atau pendidikan anak. Ya, Anda bisa mengambil porsi reksadana campuran atau saham atau saham blue chip, ya, untuk melawan laju inflasi. Kemudian yang kedua, kenali profil risiko Anda. Ya, kita masuk dalam kelompok apa? Konservatif. Ya, ini sangat menghindari kerugian. Komposisi ideal 60% reksadana pasar uang, 40% reksadana pendapatan tetap. Ya. Kemudian kalau moderat berani menerima sedikit fluktuasi demi hasil lebih tinggi. Komposisi ideal 30% pasar uang, 50% pendapatan tetap, dan berikutnya 20% reksadana saham. Kemudian yang agresif, siap melihat nilai investasi turun, naik drastis untuk potensi keuntungan maksimal. Komposisi dapat didominasi oleh reksadana saham dan saham sendiri, ya. Jadi kalau kita agresif, maka kita mempunyai tingkat toleransi atas investasi turun naik. Yang ketiga, lakukan diversifikasi dengan jangan taruh telur di satu keranjang. Jadi ini istilah yang normal di dalam dunia investasi. Don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Karena kalau satu pecah, pecah semua. Ya. Nah, diversifikasi memecah risiko Anda ke berbagai kelas aset. Jika satu aset turun, kerugian tersebut dapat ditutupi oleh keuntungan dari aset lainnya. Ya, Anda bisa membagi modal Anda ke produk seperti misalnya emas, pelindung nilai, safe haven. Ya, kemudian reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional. Kemudian surat berharga negara, ya, 100% dijamin oleh negara. Jadi kita bisa memiliki portfolio yang terdiri dari emas, reksadana, surat berharga negara. Kemudian gunakan aplikasi berizin OJK,
ya, jadi harus berizin OJK. Tapi bukan berarti bahwa kalau yang dikasih OJK pasti benar, ya. Jadi ini juga berlaku bahwa meskipun berizin OJK, maka kita harus hati-hati. Pastikan semua platform manajer investasi atau sekuritas yang Anda gunakan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kelima, evaluasi dan sesuaikan, ya, rebalancing. Pantau kinerja portfolio Anda secara berkala, misalnya 3 atau 6 bulan sekali. Jika presentasi aset Anda berubah, ya, berubah jauh dari awal, maka ya kita harus melakukan rebalancing. Kemudian saya akan ceritakan sedikit definisi reksadana, ya. Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, investor, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Ini adalah definisi daripada reksadana. Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95. Jadi pembelian reksadana, store unit penyertaan, jadi pembelian dan penjualan, ya. Nah, dana disimpan di bank kustodian. Jadi fund manager tidak memegang dana. Jadi ada yang namanya segregasi daripada aset. Jadi fund manager mengatur asetnya, tetapi asetnya ada di bank kustodian sehingga manajer investasi tidak bisa touch uang itu, ya, investasi portfolio. Nah, kemudian mekanisme reksadana. Mekanisme reksadana adalah investor menyetor dana ke reksadana. Nah, dari reksadana ini dibentuk yang namanya kontrak investasi kolektif. Ya, jadi ada KIK. Jadi ada kontrak investasi kolektif. Nah, dananya itu disimpan di kustodian. Jadi fund manager hanya mengatur jual beli tapi tidak memegang uang. Jadi investasi bisa macam-macam, bisa di pasar uang, bisa efek utang, bisa saham. Nah, kemudian ada pengertian bank kustodian. Bank kustodian itu adalah bank yang menyimpan semua aset, apakah deposito, apakah obligasi, apakah saham, portfolio investasi itu ada di kustodian. Nah, jadi penyelesaian transaksi, bank kustodian penyelesaian, maka dia akan penyimpanan dana nasabah untuk keamanan, ya. Nah, jadi ada administrasi laporan. Kemudian manajer investasi, ya, manajer investasi ini mempunyai fungsi adalah menjalankan penyelenggaraan memanage investasi tersebut dengan cara portfolio management. Portfolio management, asset allocation, kemudian aset picking, ya. Jadi memilih aset mana yang masuk, ya, aset mana yang masuk. Nah, kemudian aset allocation persentasinya berapa, expected return berapa. Jadi kita bisa mengkombinasi antara hasil dengan risiko, return dengan risk, ya. Jenis reksadana ada macam-macam, reksadana pasar uang. Ini adalah yang paling liquid, ya, dalam T+2 bisa dicairkan. Menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko rendah. Jangka waktu kurang dari setahun, ya. Ini bersifat konservatif. Kemudian reksadana pendapatan tetap, menghasilkan pendapatan tetap dan stabil, ya. Jadi 1-3 tahun, moderat, risiko meningkat. Kemudian reksadana campuran, pertumbuhan nilai investasi jangka menengah dengan risiko yang seimbang antara pendapatan tetap dan saham. Ya, jadi ini 3-5 tahun bersifat moderat, ya, bahkan kadang-kadang agresif. Kemudian saham, pertumbuhan nilai investasi maksimal dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya saham, maka kita invest sekarang dalam waktu 1 tahun mungkin harganya naik 20%, 30%. Ya, jadi ini kalau orientasinya lebih dari 5 tahun, maka kita agresif, ya. Kemudian memilih reksadana tahap pertama, kita bisa melihat dari potensi imbal hasil. Pasar uang 100% deposito atau obligasi.
Kemudian pendapatan tetap minimum 80% obligasi. Kemudian campuran ya minimum 70% untuk setiap instrumen ya. Kemudian saham minimum 85% saham, 80% saham. Jadi kita bisa melihat bahwa investasi itu macam-macam ya. Jadi tergantung daripada kita pasar uang atau pendapatan tetap atau campuran atau saham ya. Nah, ini sebagai contoh fun fact sheet ya, kinerja periode tertentu. Jadi misalnya tahun berjalan reksadana ini menghasilkan 1,82%. Nah, sebagai tolak ukur benchmark ada yang 1,46. Jadi kalau satu bulan hasilnya 0,29, 3 bulan 0,9, 6 bulan 1,82%, 1 tahun 4,27%, 3 tahun 14,93%, 5 tahun 22,31%, sejak awal 96%. Nah ini adalah benchmark. Benchmark di mana kita membandingkan dengan standar. Ya, jadi kalau misalnya kita menghasilkan dalam 6 bulan 1,82%, maka kita lihat benchmarknya berapa. Kalau benchmarknya di bawah, maka ini outperform. Ya. Kemudian kita melihat di sini keuntungan reksadana dari mana? Modal terjangkau. Jadi kita bisa masuk uang sedikit, ya. Terus kemudian dikelola oleh profesional. Jadi fund manager yang mengatur. Kemudian efisiensi waktu, ya. Jadi waktunya juga kita nggak repot. Semua bisa beli ya pada saat yang sama. Kemudian likuiditas tinggi karena setiap saat bisa dilepas. Diversifikasi investasi, jadi investasinya macam-macam dan terdiversifikasi. Keenam adalah transparansi. Jadi dana yang diinvestasikan bisa dimonitor setiap saat. Ya. Nah, sekarang kita melihat aset investasi. Contoh, deposito. Simpanan nasabah dijamin LPS maksimum 2 miliar. Ya, jadi kalau kita punya aset 10 miliar, maka kita masuk di 5 bank dengan masing-masing 2 miliar. Sehingga kalau ada apa-apa sama banknya, kita di cover 2 miliar masing-masing. Tingkat bunga yang diterima nasabah tidak boleh melebihi tingkat bunga pengembalian tingkat bunga daripada LPS ya. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa lembaga penjamin simpanan menentukan tingkat bunga 4,5%, maka kita nggak boleh dapat 5%, 4,5%. Terdapat pajak 20% dan jika dicairkan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. Jadi misalnya kita deposito 6 bulan, ternyata 3 bulan kita perlu. Nah, biasanya kena penalti. Kemudian kita lihat jangka waktunya ini adalah emas. Ya, coba kita lihat halaman yang tentang emas. Ya, nah di sini emas kita bisa lihat dari tahun 2018 harganya 665.000, tapi di tahun 2026 harganya 2,6 juta. Jadi naik 4 kali lipat. 4 kali lipat karena apa? Karena harga emas itu naik. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa harga emas naik signifikan, terutama sejak perang, ya perang di Iran, ya. Nah, jadi ini harga emas naik 4 kali lipat. Kemudian ada lagi surat berharga negara retail, ya. Alamat berikutnya, Romo. Nah, ini ada ORI, ya, Obligasi Republik Indonesia, ORI 029, ORI 30, ada sukuk retail. Nah, sukuk ini adalah obligasi Islam, ya. Jadi obligasi Islam itu dalam bentuk sukuk, ya, sukuk. Jadi apa namanya? Di dalam sukuk itu tidak dikenal yang namanya istilah bunga, ya. Tetapi bagi hasil berapa persen, ya.
Kemudian ada SBR, kemudian ada sukuk negara, ya, tabungan, ya, ST. Jadi macam-macam produknya. Kupon dikenakan pajak 10%, untuk saving bond retail, SBR, dan sukuk tabungan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, ya. Jadi nggak bisa dijual belikan kalau yang SBR atau ST, ya. Kemudian ada lagi obligasi korporasi. Halaman berikutnya, Romo. Ada obligasi korporasi. Jadi perusahaan-perusahaan membuat obligasi. Baru minggu yang lalu perusahaan saya menjamin obligasi Moya. Moya itu adalah perusahaan air untuk air bersih, ya. Itu 2 triliun, ya. Jadi obligasi korporasi, ya. Nah, kemudian kita melihat indeks, ya, indeks saham. Ya, indeks saham. Nah, ini adalah indeks saham yang kemarin kita lihat bahwa karena MSCI, Morgan Stanley Capital International punya indeks menurunkan status daripada Indonesia menjadi outlook negatif, maka yang namanya indeks saham turun 30%. Dari 9.000 lebih, sekarang cuma 6.000. Jadi turun 30%. Kemudian berikutnya kita lihat lagi namanya Bitcoin. Bitcoin ini apa? Bitcoin ini adalah mata uang versi yang akan datang. Ya, jadi anak-anak muda sekarang percaya bahwa yang akan datang orang nggak memakai rupiah atau nggak memakai dolar, tapi memakai Bitcoin. Nah, ini adalah Bitcoin. Ya, pada waktu awal tahun 120.000 dolar satu biji, sekarang kurang lebih 60 ribuan, ya. Jadi Bitcoin. Kemudian ada yang namanya emas, ya, kita bisa lihat emas, ya. Emas sempat pada waktu itu hampir 5.400, ya. Kemudian sekarang 4.400, ya, 4.400-an, ya. Kemudian ada bank kustodian dan manajer investasi. Bank kustodian fungsinya adalah menyimpan, ya. Manajer investasi sifatnya adalah melakukan investasi. Jadi manajer investasi melakukan investasi, tapi bank kustodian menyimpan asetnya. Cara verifikasi izin OJK dan Bapepti, ya, ini bisa melihat, ya, bahwa satu perusahaan itu punya izin atau enggak, ya. Jadi kita bisa melihat verifikasi izin OJK dan Bapepti, ya. Nah, melalui kontak resmi dengan OJK, WhatsApp resmi OJK, telepon hotline, email. Kemudian bisa juga melalui situs website OJK, portal Find OJK, sama melalui situs utama. Nah, kemudian memverifikasi surat izin fisik atau digital. Kita pindai QR code, tautan validasi, kemudian deteksi dokumen palsu, ya. Cara termudah adalah akses portal resmi, pilih menu kategori, masukkan nama perusahaan, verifikasi status, ya. Nah, jadi ini saya memberikan gambaran yang sederhana tentang investasi, ya. Jadi dalam waktu 45 menit kita membahas tentang investasi, apa itu investasi, kemudian jangka waktunya berapa lama, terus kemudian hasilnya seperti apa, terus kemudian langkah mencapai tujuan seperti apa. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi satu jenis investasi itu bodong, ya. Mungkin suster-suster ataupun para partisipan bisa memberikan contoh investasi bodong. Ya, saya buka tanya jawab sehingga akan menjadi lebih hidup, ya. Jadi
apa yang Anda rasakan atau Anda pikirkan bahwa investasi ini bodong? Silakan. Oke, terima kasih Pak Har untuk presentasinya. Sekarang Pak Har memberikan kita kesempatan setelah mendengar presentasi dari beliau sebagai ahli keuangan. Silahkan Pak Har yang hadir saat ini, ternyata ekspektasi kita 20-an sampai 30, saat ini 47 peserta. Wah, Jadi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. 47 peserta dan 80% ini biarawan-biarawati nih. Oke, Nah, oke. sekarang kita open forum supaya mudah-mudahan ada hal-hal praktis atau bahkan kasus-kasus konkret yang mungkin para suster, para romo, Bapak Ibu mau tanyakan, silahkan. Karena sekarang kita langsung uh, bertemu dengan salah satu pakar keuangan di Indonesia ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, para suster, para romo, silahkan waktu diberikan seluas-luasnya. Mungkin angkat tangan saja atau uh, ada yang mau tanya, silahkan. Oke, rupanya masih ini. Betul, betul. Ya, 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 Romo Filan. Pak Hari ini satu Romo yang lagi studi perpajakan nih, jadi ini oke. bisa langsung berhadapan dengan Pak Har nih. Oke, Romo. Ya, silakan. Ya, baik. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk materinya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Kebetulan saya sedang studi perpajakan semester 6 di Jakarta. Pengetahuan tentang beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan ya sedikit samar-samar bisa mengerti. Eh, yang pertama sebelum saya bertanya ada sedikit sharing bahwa benar sekali yang tadi di-sharingkan oleh Pak Har bahwa sekarang investasi bodong itu sekarang modusnya banyak sekali. Dan saya kira kaum biarawan dan biarawati itu salah satu jadi sasaran yang kadang-kadang orang kejar sekarang. Itu saya ingat waktu di END ada satu eh, apa namanya salah satu katanya berkedok atau namanya koperasi, tapi tingkat pengembalian bunganya itu bisa dikatakan 100%. Jadi kita kasih masuk 4,5 juta, nanti dalam 1 tahun itu kita akan dapat hasil itu 4,5 juta juga. Jadi itu dan aneh, bukan aneh apa mau dibilang menariknya bahwa banyak orang yang mau dengan investasi seperti itu. Dan waktu itu ya memang sistemnya sistem Ponzi dan banyak yang tertarik dan tidak sedikit juga bahwa yang menjadi korban itu adalah orang-orang gereja ya sehingga dan yang mereka pakai itu adalah kebetulan saya pernah tugas di ND di salah satu paroki mereka mengajak tokoh-tokoh gereja itu untuk apa namanya untuk berinvestasi bahkan mereka sempat menawarkan bahwa cukup punya akun biar tidak kasih uang tapi ternyata itu mereka gunakan supaya bisa menarik orang-orang lain mereka katakan oh ya Romo ini saja ada gitu atau paroki ini ada gereja ini ada jadi akhirnya umat merasa bahwa oh kalau Romo mereka ikut berarti ini dianggap wajar dan pasti aman gitu itu Ya, salah satu kenyataan yang menurut saya mungkin sementara ini berhenti, tapi pasti akan muncul lagi. Itu ya, menjadi salah satu pengawasan. Lalu yang kedua, ya kalau mau dibilang kami di komunitas-komunitas biarawan dan biarawati, itu komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip itu segala uang itu kan ya ada aturan untuk keluar masuknya. Dan sejauh ini kami kalau dalam hal investasi kami boleh dikatakan masih investasi dalam hal yang konservatif lah, yang aman-aman saja. Misalnya deposito tadi dan lain-lain segala macam itu. Pertanyaan saya, maksudnya kalau kita mau saat ini misalnya kan istilahnya high risk high high return kan,
Jadi kalau kita mau bahwa masa depan misalnya kongregasi juga bisa mendatangkan uang dari investasi-investasi modern sekarang misalnya eh, saham atau juga tadi yang sempat Bapak jelaskan tentang kripto, kira-kira misalnya investasi saham seperti apa yang aman untuk misalnya kaum biarawan dan biarawati sehingga paling kurang kalau kita mau coba, oke begini langkahnya misalnya atau bagaimana caranya gitu. Lalu Oke. yang ketiga itu soal apa tadi Bapak? Investasi misalnya deposito. Tadi Bapak jelaskan bahwa semua deposito kita di bank itu umumnya dijamin oleh LPS. Lalu LPS menetapkan suku bunga penjaminan dan kalau misalnya suku bunga penjaminan itu eh, yang ditawarkan oleh bank misalnya lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh LPS, maka itu kemungkinan besar tidak bisa di-cover kalau misalnya terjadi sesuatu. Makanya saya minta penjelasan soal itu karena bisa jadi apakah itu bisa bertabrakan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh BI, misalnya begitu. Terima kasih, Pak. Oke, Iya, Pak. baik. Yang pertama tadi pengalaman di ND, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat bunga yang tidak masuk akal itu jelas-jelas eh, adalah sesuatu yang bersifat spekulatif, ya. Jadi kalau 4,5 juta bisa dapat 4,5 juta lagi 100% dalam waktu setahun, itu nggak ada bisnis seperti itu kecuali bisnis narkoba, ya. Bisnis narkoba bisa 100%, bisa 200%, 300%. Tapi kalau bisnis biasa nggak ada yang namanya bisa dapat 100%. Paling-paling bisa dapat 8%, 9%, ya 10% aja sudah jarang. Ya, apalagi kalau misalnya 100%. Nah, terus kedua, menggunakan tokoh-tokoh yang penting, ya. Jadi tokoh-tokoh ulama atau misalnya tokoh-tokoh agama. Nah, itu jelas-jelas dengan buka saja ini account, ya, dengan pemikiran bahwa nggak usah kosong, ya, biarin kosong. Tapi dengan cara seperti itu maka umat akan percaya, oh ini Romo ini masuk, gitu kan? Ya, jadi ini adalah contoh-contoh investasi bodong yang ada di masyarakat. Ya, yang kedua, saham apa yang kira-kira misalnya bisa mendapatkan hasil? Ya, sebenarnya sangat sederhana. Sekarang ini saham-saham bank Himbara, ya, bank BRI, bank Mandiri, bank BNI, ataupun bank BCA itu aman sekali. Ya, kenapa? Karena harga sahamnya sudah sangat murah dan terus kemudian juga dividennya bisa 10%, ya. Jadi bahkan lebih tinggi daripada kalau misalnya taruh uang di deposito yang cuma dapat 4,5%. Jadi dividen daripada BRI atau BNI atau Mandiri itu bisa 8 sampai 10%, ya. Jadi itu adalah investasi yang aman. Ya, investasi yang aman karena bank-bank ini adalah bank-bank besar daripada pemerintah dan juga apa namanya hasilnya investasinya juga menarik, ya. Ya, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tentang itu, Pak, suku Suku bunga, bunga, bukan, Oh, ya, suku bunga ya. ya, LPS, ya. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Ya, jadi kalau kita taruh uang di bank, maka LPS menjamin uang kita sampai dengan 2 miliar. Ya, jadi 2 miliar, 2 miliar, maka kalau misalnya kita punya 10 miliar bagi 5 bank, ya, 2 miliar masing-masing. Nah, LPS itu menjamin deposito dengan tingkat bunga tertentu yang ditentukan oleh LPS. Lewat dari itu tidak dijamin. Jadi misalnya LPS menjamin tingkat bunga 4,5%, tapi ada yang kasih 6%. Nah, itu jelas tidak dijamin oleh LPS. Jadi LPS hanya menjamin simpanan yang dengan bunga sesuai dengan LPS. Jadi di luar daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS, maka itu tidak dijamin. Ya, jadi eh, terutama BPR, ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat, kalau nggak salah 6,25%. Ya, jadi kalau hampir 6,25%,
dijamin. Ya, tapi kalau misalnya eh, BPR-nya menawarkan 8%, udah pasti tidak dijamin gitu. Gitu, Romo. Mungkin ada Baik, pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Romo Filan untuk pertanyaannya. Pak Har, terima kasih. Mungkin Ya. ada Suster, Romo atau Bapak Ibu yang hadir yang mau punya pertanyaan lain, silakan. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Siapa? Halo, bisa di ini tolong sebut nama. Ini dengan Pak Lukas dari Kupang. Oh ya, Pak Luka, silakan. Ya, Iya, saya suaranya Pak Lukas mungkin bisa lebih dekat ke HP kalau pakai HP atau ke laptop biar lebih jelas suaranya. Pak Lukas, ini. Oke, mungkin kita sambil ini Pak Har, Ya, mungkin bisa sampaikan semacam pencerahan lah terkait kasus-kasus terkini. Kita ambil contoh ya yang terjadi di Medan, yang menimpa para suster berkaitan ya, dengan apa yang terjadi dengan Bank BNI. Nah, ya, ini secara regulatif eh, bagaimana menghadapi hal-hal ini karena di satu sisi memang boleh dibilang suster mereka juga benar karena mereka menyimpan di satu lembaga yang resmi. ya. Nah, tentunya Pak Har sebagai pakar keuangan nasional tentunya memantau kasus-kasus ini. Mungkin Pak Har bisa berikan pencerahan tentang hal ini biar para Romo suster yang hadir saat ini juga mengetahui duduk perkara situasi ini lalu bagaimana untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Pak Har. Oke, baik, baik. Terima kasih, Romo. Kalau investasi yang para suster di Medan itu bukan investasi bodong, tetapi pelakunya yang melakukan apa ya penggelapan dana. Jadi suster-suster itu menaruh dana di BNI. BNI itu kan bank negara Indonesia. Jadi bank yang merupakan anggota Bank Himbara, ya himpunan bank pemerintah, dan dananya 40 miliar lebih. Jadi dana itu memang betul-betul masuk di bank, ya. Tetapi oknum daripada banknya ini nakal. Jadi uangnya dibawa kabur gitu. Jadi depositonya apa namanya dibuatkan sebagai satu deposito yang bodong, ya. Jadi artinya investasinya asli tetapi depositonya bodong. Jadi yang dipegang oleh suster itu, ya, apa namanya sertifikat deposito yang sebenarnya uangnya sudah dikuras gitu. Jadi makanya dengan pemberitaan apa namanya langsung dari banknya memberikan penggantian. Jadi ini adalah oknum, hasil kerja oknum. Banknya resmi, Bank BNI, ya. Depositonya juga resmi. Nah, tetapi depositonya dipalsu, nah sehingga itu dananya dibawa kabur, gitu. Jadi ini adalah makanya investasi bodong ini bermacam-macam, ya. Tapi kalau ini bukan bodong, tetapi dibawa kabur oleh oknum apa namanya oknum banknya. Jadi sebenarnya investasinya udah benar, tapi yang bawa kabur adalah oknum, gitu, gitu, Romo. Baik, Pak Har, terima kasih untuk pencerahannya. Tentunya Pak Har mengikuti kasus-kasus ini, lalu eh, mungkin baik juga karena ini tentunya para suster, para romo, bahkan awam juga tentunya
Dengan kasus real seperti ini kan sangat hati-hati, mau simpan uang di rumah salah, mau simpan di bank juga salah, jadi serba salah. Nah, apakah kita kembali ke case di Medan, apakah itu yang dalam situasi seperti itu uangnya bisa didapatkan kembali atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara aturan perbankan, ya, setiap deposan yang telah menaruh uangnya di bank, maka harus mempunyai apa namanya kepastian bahwa uangnya itu pasti kembali, ya. Nah, akan tetapi saya sampaikan bahwa ini terjadi di bank milik pemerintah. Ya, Nah, ya. bank milik pemerintah birokrasinya itu berlayer-layer, ya. Jadi makanya perlu bantuan daripada influencer, ya, termasuk wakil ketua DPR waktu itu turun tangan supaya mempercepat kasus dibayarnya kembali uang milik suster-suster itu. Sebenarnya uang itu tidak akan hilang, tapi prosesnya yang akan lama. Kenapa? Karena kalau bank yang seperti kejadian itu, dia bisa bilang, oke, verifikasi dulu, oke, lapor dulu kepada kepolisian, lapor ke sana kemari, ya repot lah. Masa uang kita, terus kemudian dibawa kabur sama oknum bank. Terus kemudian kita suruh cari-cari, ya kan? Nah, makanya eh, sangat bagus suster itu menangis, ya kan? Dan langsung dilakukan tindakan yang seketika, ya. Jadi mau nggak mau sekarang apa namanya, no viral no justice, ya kan? Jadi mau nggak mau harus kita viralkan supaya kita mendapatkan apa namanya, justice, ya, satu satu tindakan keadilan gitu. Jadi kalau saya sampaikan adalah bahwa uangnya tidak akan hilang, tetapi prosesnya lama. Ya, jadi birokrasi-birokrasi yang harus dilewati. Tetapi karena apa namanya ini ditangani oleh ya macam-macam lah, dari Menteri Keuangan, terus kemudian juga dari Ketua DPR, ya kan, ya, jadi macam-macam, ya, jadi pressure-nya berat sehingga uang itu dalam waktu beberapa hari kembali, gitu. Jadi uangnya tidak akan hilang, tetapi waktu yang akan dipakai lama. Jadi kalau kita kan kesel kalau ini duit kita terus kemudian dibawa kabur, terus kemudian kita nggak bisa klaim, kan apa namanya, nggak bagus gitu kan. Jadi artinya perlu tindakan untuk mempercepat. Nah, bagus susternya itu bisa muncul di media massa dan semua orang langsung eh, merasa kasihan dan melakukan tindakan. Ya, jadi saya lupa 46 miliar atau berapa miliar gitu ya. Jadi itu segera kembali ada dimiliki oleh suster itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Har untuk informasi yang tentunya memberikan pencerahan dan peneguhan untuk kami semua yang awam dalam dunia hal ini. Uh, Waktu kita kembalikan ke Pak Lukas yang tadi sudah mau tanya, silahkan Pak Lukas. Ya, terima kasih banyak. Selamat Ya, malam untuk kita semua. oke, silahkan. Suara bisa didengar ya? Bisa Pak Lukas. Ya, ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tircon yang sudah masuk ke saya juga di dalam seminar dalam bentuk Zoom meeting ini. Lalu yang berikut saya sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Haryanto yang sudah membuka wawasan kita masyarakat untuk bisa memahami tentang investasi yang benar. Karena termasuk saya sendiri dan juga kebanyakan masyarakat kita yang tidak paham tentang investasi seperti ini terjebak dalam investasi-investasi bodong. Dan terakhir mereka hanya mengelus dada karena memang tidak bisa mendapatkan uangnya kembali.
seperti itu. Sehingga ini edukasi yang sangat luar biasa buat kami yang awam berinvestasi ini, untuk kami mempunyai pengetahuan yang benar, untuk juga kami bisa lanjutkan untuk mengedukasi ke masyarakat. Yang lagi trending di NTT itu ada beberapa investasi yang mungkin saya bisa informasikan. Itu misalnya Skyway, itu teknologi transportasi yang berbasis string, itu dari eh, dari Rusia. Dan itu mampu menjamur sampai ke tingkat masyarakat dengan bermodalkan saja akun. Tapi akun itu pun juga dimiliki oleh orang tertentu yang dikatakan sebagai upline-nya. Sementara masyarakat tidak punya pegangan bukti legitimasi hukumnya. Jadi mereka ngambil duitnya, didaftar saja untuk menginvestasi ke sana dengan jangka waktu tertentu, nanti akan terjadi masa IPO untuk mereka bisa dapatkan keuntungan dan juga mungkin pembagian hasil dividen dan semacamnya, seperti itu. Sehingga ada beberapa itu sampai melibatkan masyarakat kecil. Jadi mungkin Bapak Haryanto yang ada di Jakarta mungkin juga dengar-dengar tentang investasi Skyway ini, dan juga ada Solar Group. Itu juga cukup memasyarakat di NTT. Dan itu banyak sekali masyarakat yang juga masuk, termasuk saya juga. Seperti itu. Jadi kalau Solar Group itu katanya produksi barang-barang elektronik dengan menggunakan kekuatan sinar matahari dan semacamnya, seperti itu. Sehingga begitu banyak. Memang itu andalannya adalah akun. Hanya akun saja. Seperti itu. Sehingga lalu kemudian kemarin ada satu lagi, itu namanya CHIP, itu Cloning Income Protection. Itu juga asuransi, semacam asuransi jiwa. Jadi dalam bentuk kontrak berapa tahun store, 5 tahun store, kemudian nanti akan ambil bunganya kembali, tapi juga dengan sistem perekrutan pada orang, bonus-bonusnya yang ambil dari merekrut di orang, seperti itu. Lalu apakah garansi? Memang ada sosialisasi bahwa ada izin dari OJK dan semacam, ada legitimasi hukum, tapi dengan penjelasan dari Bapak Haryanto ini membuat saya ternyata juga banyak yang hanya memanipulasi nama OJK, tapi mungkin legalitasnya belum teruji oleh kita. Sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Bapak Haryanto dan juga terhadap Pak Ter yang bisa masuk ke kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang begitu bagus dari Bapak Haryanto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kira itu saja, mungkin saya bisa sharingkan tentang pengalaman ini. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Lukas. Langsung saja Pak Har. Ya, terima kasih Pak Lukas. Jadi ini contoh konkret ya, contoh konkret investasi bodong ya. Contoh konkret investasi bodong ada 3 yang disebutkan, Skyway, terus kemudian Solar Group, dan kemudian ada CHIP ya. Itu 3-tiganya tidak ada yang tercatat di OJK. Ya, saya jamin itu tidak ada yang tercatat di OJK. Yang tercatat di OJK itu adalah produk-produk perbankan, asuransi, ataupun koperasi. Ya. Dan itu semua bisa dicek dengan OJK. Jadi perbankan, bank ini, bank itu, ya langsung ketahuan. BPR aja bisa ketahuan. BPR, ya. Terus kemudian berbasis proyek, ya. Proyek ya yang namanya Skyway atau yang namanya Solar Group atau namanya CHIP itu berbasis apa namanya proyek. Nah, ada yang proyek ya, tetapi itu hanya dalam bentuk ya reksadana. Ya, reksadanya penyertaan terbatas namanya RDPT, penyertaan terbatas. Jadi kalau misalnya dia mau bikin Solar Group, maka dia harus bentuk RDPT. Kalau tidak ada RDPT, maka jelas investasi itu bodong, ya. Jadi kalau berbasis apa namanya proyek, maka
itu harus dalam bentuk RDPT, reksadana penyertaan terbatas. Jadi masuk dalam satu proyek, misalnya proyek solar group, ya ini alat-alat elektronika memakai solar, ya oke boleh, tapi harus ada RDPT, ya. Jadi jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, 3 contoh itu Skyway, Solar Group dan CHIP itu investasi bodong. Jadi ini jelas-jelas contoh konkret daripada investasi bodong, ya. Jadi memakai investasi proyek, ya, tapi tidak mempunyai izin daripada OJK. Jadi kalau dia punya izin OJK, tunjukkan mana izinnya. Jadi itu bisa dicek online dengan OJK. Dan ini marak, ya, marak di Indonesia Timur, ya, karena di Indonesia Barat lebih dekat dengan OJK di Jakarta, maka biasanya lebih sulit untuk bohong-bohongin orang. Tapi karena di Timur, ya, jauh daripada Jakarta, sehingga informasi itu seringkali missing, ya. Jadi ini contoh konkret investasi bodong, ya, Skyway, Solar Group maupun CHIP, ya. Demikian saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Har. Terima kasih. Kita beruntung ya, melalui forum ini kan banyak hal yang selama ini menjadi kecemasan, bahkan mencemaskan. Ternyata melalui forum ini bisa muncul hal-hal seperti ini. Maka sebenarnya Pak Har, pertanyaan lanjutan tentang hal ini. Ini kan kita di satu negara yang entah mau prosesnya digital atau konvensional, tapi kan kita punya tentunya negara yang mengayomi kita. Tentunya ada jalan-jalan atau cara-cara memproteksi kita. Karena contoh konkret, misalnya judi online atau pinjaman online yang begitu marak meresahkan, semacam boleh dibilang ada pembiaran begitu, atau Pak Har sebagai pakar di dunia keuangan, termasuk juga mengetahui hal-hal ini, mungkin beri kami tips atau hal-hal untuk mengantisipasi hal ini. Terima kasih. Baik, Romo tadi bicara tentang judi online, ya. Judi online ini size-nya sudah 110 triliun, ya, di tahun yang lalu, ya, 110 triliun. Nah, judi online ini memang sangat-sangat marak, ya. Jadi orang bisa berjudi sampai dengan 500 rupiah, ya, 500 rupiah bisa judi, ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi bahwa ini OJK bagaimana nih, kok nggak melakukan apa-apa, ya. Nah, OJK itu memang otoritas jasa keuangan yang mengenangani semua, tetapi ada keterbatasan daripada staf ataupun juga kemampuan mereka untuk sampai ke daerah-daerah, ya. Contoh misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Lukas, ya, Skyway, Solar Group ataupun CHIP, ya. Nah, saya yakin yang namanya OJK NTT, ya, itu belum tentu mengikuti, ya, belum tentu mengikuti, sampai sudah viral baru dia ikuti, gitu. Ya. Nah, jadi artinya memang nggak bisa, ya kita bisa, masyarakat bisa menyalahkan OJK. Kenapa ini ada investasi bodong kemana-mana? Tapi OJK juga punya keterbatasan, ya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan resources, sehingga mereka nggak bisa, ya. Nah, judi online itu apalagi, ya. Ini ada 2 nih kembarannya, pinjol dengan judol, ya. Judol itu judi online itu 110 triliun susah untuk dikejar. Kenapa? Karena ada jutaan account yang dipakai judi online, ya, sehingga setiap tahun ratusan ribu account ditutup, ya.
Nah, begitu juga dengan pinjol, Pinjol. ya pinjaman online juga luar biasa, itu juga seratusan triliun. Jadi orang minjem untuk dijudol, ya jadi pinjam online untuk masuk judi online. Nah, inilah sebabnya sekarang ekonomi kita juga agak menurun karena maraknya judol dengan pinjol, ya. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan, kalau Pater nanya tentang bagaimana apakah ini dibiarkan, oh enggak, pasti tidak dibiarkan oleh OJK, tapi mereka punya keterbatasan untuk sampai ke seluruh Indonesia, ya karena Indonesia 17.000 pulau dengan begitu banyak cabang, ya jadi OJK juga cabangnya terbatas, ya cabang di kota besar aja juga terbatas, apalagi masuk ke daerah-daerah, ya. Jadi kalau ditanya apakah ini pembiaran, sebenarnya sih tidak, ya. Jadi produk-produk yang sudah ditindak itu udah ribuan, Romo, ya udah ribuan. Tapi masalahnya adalah di kota besar, ya. Di kota-kota kecil ini masih susah dijangkau, sehingga ya mau nggak mau OJK-nya seolah-olah tidak melakukan apa namanya tindakan, ya sehingga dianggap seolah-olah pembiaran. Tapi sebenarnya tidak, mereka tidak membiarkan kok. Mereka tidak membiarkan, tapi karena tempat, ya tempatnya jauh, terus kemudian stafnya terbatas, ya jadi ya mereka kesulitan untuk mengakses seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Har untuk pencerahannya. Tentunya poin dari ini, salah satu poin dari apa yang disampaikan Pak Har ini, yaitu kita sendiri yang mesti mengantisipasi, mesti hati-hati untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jadi terima kasih Pak Lukas, dengan info ini kan memberikan kita bahwa pembicaraan kita malam hari ini memang real, menjawab situasi keresahan sosial. Terima kasih juga Pak Har tadi memberikan itu cara-cara untuk mendeteksi, termasuk ke OJK dan lain-lain. Nanti saya screenshot lalu saya kirim ke para peserta supaya bisa menjadi penonton untuk itu. Ya, ini kelihatan Pak Har capek. Terima kasih luar biasa sudah mengorbankan waktu. Bapak Ibu, para suster, para romo, memang kita tentunya masih ada banyak hal yang mau ditanyakan. Ini menjadi pembicaraan menarik, makanya nanti kami dalam tim bersama Pak Har dan Sisnel dan juga ini coba bicarakan supaya mungkin ada topik-topik lain juga yang berkelanjutan sehingga ada pencerahan-pencerahan untuk publik, untuk umat biarawan-biarawati, bagaimana mengantisipasi hal ini juga. Mungkin baik juga satu tema yang perlu dipikirkan next time itu juga, kalau Pak Har bisa memberikan kami pencerahan tentang peluang-peluang yang dengan teknologi digital sekarang. Lalu ini memang saya bisa memahami tadi Pak Har lebih banyak berbicara tentang konteks Indonesia, ya investasi di Indonesia. Tak bisa dipungkiri juga peluang-peluang yang ada sekarang dengan sistem teknologi modern, lalu juga dengan peluang-peluang multinasional bisnis dan lain-lain. Hanya tentunya di sini yaitu apa yang Pak Har sampaikan itu tadi benar. Yang penting di cross check sehingga betul-betul halal. Ini poin halal dan haram ini juga bagus karena ini Pak Har lumayan sering membahas hal ini. Bahkan mungkin baik juga suatu waktu nanti Pak Har bisa bicarakan juga dasar visi misi yang menjadi value membuat Pak Har bisa sukses sekelas sekarang ini. Karena kalau saya mengikuti sejarah kiprah perjalanan karier Pak Har itu tidak lain tidak bukan terlepas dari dasar yang kuat, ya, universal values yang lumayan Pak Har ini. Nah, di topik-topik mendatang akan menarik kalau Pak Har ulas hal-hal ini juga, sehingga tentunya ini menjadi peneguhan untuk kami
bahwa untuk sukses tidak hanya soal profesional, soal ahli dalam bidang tertentu, tapi paling kurang nilai-nilai yang di holding menjadi pegangan. Sekali lagi, terima kasih Pak Har, Terima sudah kasih. luar biasa Saya luangkan punya, waktu. Romo, kayaknya ada saya apa punya maaf, ada permintaan ini. suster skolastika kayaknya mau bicara deh. Oh iya, Suster Skolastika silakan. Saya bisa punya satu lagi, yang satu saya permintaan. Oke, sebentar ya Pak Lukas, kita ke Suster Skolastika dulu. Suster Oke. Skolastika silakan. Ya, Mungkin selamat Pak Lukas malam. bisa WA saya supaya itu karena kita ini Pak Har kelihatan capek sehingga kita tidak apa-apa, nanti kita punya waktu lain. Suster Skolastika silakan. Selamat malam, Pater. Ya, Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Haryanto yang sudah menjelaskan ini tentang berbagai jenis investasi yang terjadi di Indonesia yang sementara marak. Gitu. Dan saya di samping itu jenis-jenis investasi untuk saya yang sangat menarik itu karena sekarang untuk deposito ke tempat yang lain itu tuh mungkin orang-orang yang beruang, mereka yang punya uang itu tuh ya mungkin ini mengalami kesulitan. Nah, apa yang mereka buat sekarang itu dengan cara penanaman modal, Kapater, penanaman lalu modal atau tanam saham itu. ya, Iya, ini yang ingin saya tanyakan itu karena saya bukan orang akuntansi, ya, itu saya masih ini sedikit awam dengan istilah-istilah itu penanaman saham. Mungkin kalau bisa ini Bapak Har bisa jelaskan sedikit Kak Ya. itu tentang penanaman saham itu terus kira-kira kalau kita terlibat dalam hal itu, kira-kira kita sebagai pemilik atau apa itu, kira-kira apa yang kita bisa buat untuk mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. baik, Terima kasih Suster. banyak. Suster, Oke. terima kasih. Boleh Baik. tahu Suster di kongregasi mana dan di komunitas mana ini? Oh ya, Pater, saya ini SSPS ada di Timor Atambua. Oke, terima kasih Suster. Baik, Pak Har silakan. Terima kasih Suster Skolastika. Pertanyaannya adalah untuk penanaman saham. Saham itu adalah jenis investasi yang ada di pasar modal, ya. Di pasar modal itu dikenal dengan penanaman saham, ya. Jadi perusahaan melakukan yang namanya proses IPO. IPO adalah go public, ya. Nah, perusahaan tertentu go public, misalnya BNI, ya, melakukan go public, menanamkan saham sejumlah 1 miliar saham dengan nilai misalnya Rp3.000. Nah, Suster ingin membeli dengan harga Rp3.000, 1.000 saham. Berarti 1.000 saham kali Rp3.000 jadi Rp3.000.000. Nah, Rp3.000.000 ini disimpan, nanti dua kemungkinan. Yang pertama adalah mendapatkan dividen, yang tadi saya sampaikan bahwa dividen daripada bank pemerintah jumlahnya 8-10%, lebih besar daripada deposito. Jadi sekarang ini buat orang yang mengerti investasi saham, lebih baik investasi saham di bank daripada deposito di bank. Karena kalau deposito di bank cuma dapat 4,5%, tapi kalau dividen bisa dapat 8%-10%. Nah, jadi penanaman saham itu adalah investasi di saham, ya. Jadi investasi di saham, kita masuk 1.000 saham atau 2.000 saham dengan harga tertentu. Nah, itu bisa mendapatkan, satu adalah dividen, kedua adalah kenaikan nilai saham. Jadi kalau harga saham sekarang 3.000 menjadi 4.000, maka dapat untung Rp1.000. Rp1.000 kalau misalnya kita punya 3.000 saham, berarti kita dapat Rp3 juta. Jadi saham ini
adalah investasi di mana setiap orang harus membuka akun, ya, membuka akun di KSEI, KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Nah, di Custodian Central Efek Indonesia itu saat ini ada 30 juta orang yang mempunyai RDN, rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah 30 juta orang dari penduduk Indonesia 290 juta. Jadi 1:10, ya. Jadi dia setiap 10 orang ada 1 orang yang punya akun saham. Nah, jadi penanaman saham ini bisa dilakukan kalau misalnya suster membuka akun di perusahaan sekuritas namanya. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan di bidang pasar modal, maka kita bisa membeli saham dengan menjadi anggota perusahaan sekuritas, ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Begitu, Suster. Baik, terima kasih Pak Har. Ya, Suster, sedikit tambahan saja Pak Har. Ya, Kalau saham di Indonesia kan menggunakan sistem lot, jadi satu ya, lot itu 100. Kalau ya, di luar negeri kan istilahnya share, ya, itu sehingga ini kan tentunya tergantung suster mau apa. Kalau di Indonesia tentunya sistem lot, sedangkan di luar negeri saham-saham itu bukan sistem share. Jadi langsung satu satu unit itu harganya berapa. ya, Contoh Google, Microsoft dan lain-lain itu. ya, Oke. Ini topik-topik menarik ini. Makanya ya. mungkin next time ini kita akan bahas hal ini juga sehingga Baik, para suster, para romo juga punya bayangan tentang mendapat informasi juga perbandingan antara peluang-peluang yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri sehingga tentunya Pak Har yang pakar di sini tentu mengetahui hal-hal ini dan tentunya menjadi informasi. Memang tak bisa dipungkiri satu hal yang itu yaitu faktor pengetahuan. Kita Pak Har begini gamblang apa ya karena beliau memang berkarya di dunia ini sudah berdekade itu sehingga ilmunya mengalir. Nah, tentunya dengan pengetahuan apalagi di tengah situasi dunia sekarang, pengetahuan yang baik benar akan membantu kita juga. Jadi sekali lagi Pak Har, terima kasih untuk pencerahan luar biasa ini. Nanti kita coba alokasikan waktu lalu tema-tema yang itu lalu Bapak Ibu Saudara-saudari para suster, para romo nanti kami akan mengundang untuk ikut forum-forum ini lagi karena ini sudah menjadi komitmen kami untuk membantu memberikan pencerahan publik untuk publik. Jadi sekali lagi Pak Har, terima kasih. Boleh tahu hari ini berapa meeting nih Pak dari pagi sampai saya normal sehari 15 sampai wow. ya 15 meeting. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari para Romo Suster ini beliau dengan kesibukan tingkat tinggi ini sampai flu-flu sementara berbicara ini luar biasa. Kami semua mendoakan Pak Har kiranya Ya, senantiasa diberkati. Salam untuk Bu Joyce ya. terima kasih, masih Ya. Romo. Baik, untuk menutup ini semua, saya akan memimpin kita dalam doa. Romo Cesar masih ada ya, Romo Cesar. Tadi saya lihat ada. Halo Romo Cesar. Romo Cesar ini ekonomnya seminari tinggi di Tepiret. Jadi saya undang orang-orang yang urus uang untuk bisa Oke. hadir langsung mendengarkan Pak. Romo Cesar, oke. Kalau Romo Cesar tidak ada, maka saya akan pimpin doa sekaligus berkat penutup untuk kita semua. Mari kita. Ada Romo Cesar. Oh ya, Romo Cesar nanti tolong minta berkatnya ya di akhir doa ya. Berkat untuk Pak Har dan juga untuk karier beliau, lalu juga untuk kita semua. Baik, mari kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan agar semua yang kita bicarakan ini kiranya menjadi pencerahan, peneguhan, juga kebijaksanaan untuk kita dalam menghandle situasi-situasi hidup, khususnya dalam kaitan dengan dunia finance keuangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus yang begitu baik boleh mengumpulkan kami malam hari ini dari tempat kami masing-masing melalui program Zoom ini, menghadirkan Pak Haryanto Solihin, hamba-Mu yang begitu bersedia, penuh keikhlasan membagikan ilmu
pengetahuan dan juga nilai-nilai yang sangat berguna untuk kami. Terima kasih untuk momen pencerahan malam hari ini. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk Pak Haryanto Solihin dalam karier juga dalam keluarga. Kiranya berkat rohani dan jasmani, berkat surgawi dan duniawi Tuhan terus curahkan untuk hamba-Mu ini dalam kiprah, dalam tim, dalam keluarga, agar biarlah menjadi misionaris melalui bidang di pelayanan di dunia finance untuk negeri ini dan juga lembaga-lembaga yang dipimpin. Juga untuk kami semua yang hadir saat ini ya Tuhan, dengan situasi kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan tahu situasi kami, Tuhan tahu alasan kehadiran kami malam hari ini. Tuhan tuntun kami agar di tengah situasi dunia seperti yang kami bicarakan, kami boleh mendapatkan pencerahan, kekuatan, kebijaksanaan, cahaya yang bisa membantu kami untuk mengikuti dan melalui jalan-jalan yang bisa membantu kami untuk kesejahteraan. Siapa kami ya Tuhan, kalau tanpa bantuan kasih dan kuasa-Mu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua, khususnya untuk Pak Har dan juga semua tim. Romo Cesar, silahkan berkat untuk kita semua. Oke. Mari kita memohon berkat untuk kita semua. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Romo. Kita sekalian, Pak Haryanto Solihin dan tim, juga tugas-tugas karier pelayanan, tugas keluarga, kita semua yang hadir malam hari ini, kiranya dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Saya lihat ada Bu Joyce juga. Pakar. Joyce juga. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih. Suster. Terima kasih Ya, Pak Terima kasih. Har, terima kasih Pak Terjun. Terima kasih. Terima Jumpa kasih. lagi. Terima kasih Pak Har, terima kasih Romo Ya, John. terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oke, nanti saya dapat materi, kirimin kalau ada tema-tema berikut ya. Ya, siap. Siap, Romo. Ternyata maksimal tadi sampai 50 peserta. Saya bahkan 51, tapi kemudian berapa ini. Ya. Jadi more than what we hope for. Oke, terima kasih, Tuhan Romo. menyelenggarakan. Ya. Terima kasih Terima kasih. Pater. Oke, Terima kasih terima Pak kasih. Haryanto. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Haryanto. Pak Haryanto. Terima kasih. Ya, Sehat ya. selalu. Ya, ya. Lain Terima kali kasih. lagi ya, beri pencerahan yang Oke, bagus. pasti, Terima pasti. kasih. Pasti. Kami Ya, ya. mohon rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan yang bisa Oke. kami investasi. Baik, baik. Oke, sip. Waktunya masih ada Nanti kita undang lanjutan. juga. Nanti kita undang juga Kasih pakar-pakar banyak. lain bisa bersama Pak Har. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Baik. Mari. Terima Pak Har. kasih. Selamat Terima malam. kasih. Ya, God bless. Ya. Terima kasih. Paroki mana? Terima kasih. Terima kasih Suster.